Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu Eka Hartati telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok satu untuk membahas materi tentang keuntungan sebagai tujuan perusahaan, yaitu materi pertemuan 6. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Epafroditus Lohambowo, kemudian Anggi Dwi Cahyani, kemudian Dimas Pratama, Aji Anggriawan, kemudian Anselmus Yoga Pamungkas, dan Dea Andika, kemudian Dani Prasetyo, Eni Yulianti, Ahmad Ferli, Anggun Nadia, dan Alham. Dengan dosen pengampu Eka Hartati Eskom Mkom. Baik, kita mulai saja ya. Tentang keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Dan highlight-nya itu pertama memaksimalkan keuntungan sebagai cita-cita kapitalisme liberal, kemudian revitalisasi keuntungan, kemudian manfaat keuntungan bagi stakeholder dan studi kasus ya. Kita masuk pada materi pertama yaitu keuntungan atau profit. Nah, kita tahu bahwa keuntungan itu merupakan kelebihan pendapatan yang diperoleh suatu badan usaha atau perorangan dari modal awal yang dikeluarin. Jadi, dari pengertian ini kita bisa simpulkan kalau misalnya kalau suatu perusahaan yang memiliki bisnis ya, akan memperoleh keuntungan apabila ya pertama itu apa ya? Dia boleh menjalankan proses bisnisnya itu. Jadi bisa dikatakan sebuah perusahaan berdiri dan menjalankan proses bisnisnya itu memiliki satu tujuan penting, yaitu memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Nah, pada poin pertama, tidak bisa dikatakan bahwa setiap kegiatan bisnis menghasilkan keuntungan. Ya, memang. Kenapa saya di sini bisa dikatakan tidak bisa dikatakan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada yang tidak menghasilkan keuntungan, yaitu karena setiap bisnis itu bisa menghasilkan kerugian juga. Jadi tidak monoton itu keuntungan-keuntungan terus. Ada jatuh bangunnya juga, jadi ada kerugiannya. Nah, jenis bisnis juga ada yang tidak menghasilkan keuntungan. Contohnya seperti apa? Seperti badan amal misalnya. Dia hanya menjalankan bisnis untuk mendapatkan uang kemudian disalurkan, dan itu bukan bisnis yang menghasilkan keuntungan untuk dirinya gitu loh. Nah, kemudian ada keuntungan atau profit baru muncul dalam kegiatan ekonomi yang memakai sistem keuangan. Nah, misalnya kan untuk kegiatan-kegiatan bisnis ini bisa berupa kegiatan bisnis penjualan gitu. Nah, yang istilahnya yang bisa memakai sistem keuangan itu sehingga keuntungan itu bisa ada karena adanya pendapatan dan pengeluaran gitu. Sistem keuangan dari sebuah bisnis itu atau sebuah perusahaan itu. Kemudian dalam penukaran barang dengan barang atau barter tidak diperoleh profit walaupun kegiatan itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jelas sekali dikatakan di sini kalau misalnya eh, untuk sistem kegiatan barter ya, kenapa tidak memperoleh profit? Karena itu bisa dikatakan adalah sistem apa ya? Bukan sistem yang menghasilkan menghasilkan uang yang lebih dari modal yang kita sudah berikan, melainkan ini sistem barang yang ada sama pada kita salurkan kepada orang lain, dan begitu juga sebaliknya ada feedback. Jadi ini bisa tidak dikatakan sebagai keuntungan gitu, melainkan cuma sekedar barter doang. Oke, kemudian profit diperoleh tidak secara kebetulan, tetapi berkat upaya khusus dari orang yang mempergunakan uang. Nah, di sini setiap perusahaan ya, setiap perusahaan yang menjalankan bisnis itu yang bisa menghasilkan keuntungan nantinya itu tidak mereka dapatkan secara kebetulan, melainkan ya, itu berkat para
pelaku pelaku apa ya misalnya? Itu berkat para konsumen istilahnya ya. Ada upaya khusus dari orang yang mempergunakan uang. Misalnya kan kita dalam dunia marketing, kita ngejual sesuatu kepada konsumen, dan jika mereka mau mempergunakan uang mereka untuk membeli barang kita, maka kita bisa memperoleh keuntungan itu dari hasil mereka tersebut. Dari hasil mereka mempergunakan uang mereka untuk kita. Kemudian uang diperoleh berdasarkan kupon atau undian karena main judi tidak dikatakan profit, berbeda dengan uang yang dihasilkan dengan perdagangan saham. Jelas sekali kalau misalnya hasil main judi atau misalnya kupon undian itu bisa dikatakan sebagai eh, rezeki ya, rezeki karena dia tidak mengeluarkan modal atau dia tidak memasang modal dalam berbisnis ya, dalam menjalankan bisnis, melainkan itu seperti rezeki yang datang secara tiba-tiba gitu loh. Itulah kupon dan main judi. Makanya dia tidak dikatakan menghasilkan keuntungan atau laba gitu. Kemudian, profit berkonotasi ganjaran bagi upaya yang berhasil, tetapi tidak berarti seluruhnya tergantung pada kepiawaian si pebisnis. Untuk sebagian orang, perolehan profit tergantung juga pada faktor mujur atau sial. Jadi ya teman-teman, tidak sudah jelas di sini kalau misalnya sebuah bisnis itu tidak akan berjalan semulus itu. Walaupun kita nanti banyak usaha dalam menjalankan bisnisnya, banyak cara, namun tidak menutup kemungkinan kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan juga dalam menjalankan itu bakalan ada kesempatan besar juga untuk kita untuk berhasil menjalankan bisnis kita itu karena apa? Karena adanya upaya kita gitu. Kalau misalnya kita nggak ada upaya apa-apa, maka bisnis yang kita olah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dibahas oleh Anggi Dwi Cahyani. Untuk selanjutnya, karena hubungan dengan transaksi uang, maka perolehan profit secara khusus berlangsung dalam konteks kapitalisme. Kapitalisme ini dapat diartikan sebagai sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi yang berguna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Nah, kapitalis ini meliputi tiga unsur pokok, yaitu memiliki lembaga milik pribadi, praktek pencarian keuntungan, dan kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Lalu, keuntungan hanya dapat diperoleh dengan menggunakan modal yang menjadi milik pribadi dan perolehan keuntungan tersebut hanya dimungkinkan dalam rangka pasar bebas. Yang terakhir ada akumulasi modal. Akumulasi modal ini merupakan inti dari kapitalis yang dengan meningkatnya keuntungan bobot modal akan bertambah besar, kemudian dapat diinvestasikan lagi dalam usaha produktif sehingga dapat menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Pratama. Oke, terima kasih kepada Saudari Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi keuntungan. Maksimalisasi keuntungan merupakan tema penting dalam ilmu manajemen ekonomi. Mengapa demikian? Dikarenakan maksimalisasi keuntungan adalah proses perusahaan dalam memilih tingkat pengeluaran yang dihasilkan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan tersebut. Ada banyak cara untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu 1. Dengan meningkatkan jumlah produksi, 2. Manfaatkan teknologi untuk meminimalisir biaya promosi, 3. Tentukan target market secara spesifik, 5. Buat jaringan perusahaan yang lebih luas. 2. Kalau memaksimalkan keuntungan menjadi tujuan pokok perusahaan, dengan sendirinya akan timbul keadaan tidak etis. Mengapa begitu? Dikarenakan tujuan memaksimalkan keuntungan ialah menghasilkan laba yang dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Memperalat karyawan berarti tidak menghormati mereka sebagai manusia. Kita harus menghormati martabat manusia.
Karyawan juga dipekerjakan untuk merealisasikan tujuan perusahaan tanpa memperhatikan tujuan pribadi karyawan. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Aji. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang relativitasasi keuntungan. Nah, dapat kita ketahui bahwa bisnis dari sudut pandang ekonomis itu dapat dikatakan baik apabila menghasilkan laba atau keuntungan. Namun, jangan sampai bisnis yang kita jalankan itu menjadi tidak etis karena mengesampingkan segi moral. Begitu. Contohnya saja, demi mencapai sebuah keuntungan atau laba, kita rela dengan terang-terangan untuk menfitnah perusahaan lain, memperalat karyawan kita sendiri seperti itu. Nah, dapat kita mengerti juga bahwa keuntungan bukanlah maksud dari bisnis. Nah, maksud dari bisnis adalah menyediakan produk atau jasa yang bermanfaat seperti itu. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa relativitas keuntungan dalam bisnis adalah di mana keuntungan itu diperlukan dalam bisnis. Namun jangan sampai keuntungan itu menjadi objek utama dalam bisnis kita. Kita harus mempertimbangkan segi moral untuk mendapatkan sebuah keuntungan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anselmus dan Dea Anika. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan maksud dan motivasi. Perlu ditekankan, keuntungan dalam bisnis merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengarang telah mencoba untuk merumuskan relativitas tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Seperti Ronaldus menegaskan bahwa kita harus membedakan antara purpose atau maksud dan motif atau motivasi. Maksud bersifat objektif. Objektif di sini itu mengartikan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan motivasi bersifat subjektif. Subjektif di sini itu sikap yang menurut pandangan sendiri atau tidak langsung mengenai pokok atau halnya. Contohnya itu kita memberi sedekah kepada pengemis supaya ia bisa makan. Itu contoh dari maksud atau purpose. Selanjutnya untuk motivasi akan dijelaskan oleh Ansel. Ya baiklah, di sini motivasi adalah menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu. Apa? Contohnya kita memberi sedekah kepada pengemis supaya ia bisa makan. Maksudnya yaitu motivasi kita adalah belas kasihan. Motivasi juga adalah suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seseorang melakukan sesuatu baik dalam bekerja, belajar, dan dalam berbagai hal yang positif. Manusia hidup berdampingan satu sama lain. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Antara manusia dan satu dengan yang lain saling memotivasi dalam hal kebaikan. Motivasi juga bisa kita dapatkan dimanapun kita berada. Contohnya yaitu semangat dalam memberi pekerjaan yang sangat mudah, padahal awalnya sulit. Tetapi sesudah dimotivasi, semuanya akan berjalan dengan baik. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan tentang motivasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anselmus. Keuntungan merupakan efek samping dari bisnis. Menurut Norman Bowie, bahwa kebahagiaan merupakan efek samping dari kerja. Seorang suami hidup dan bekerja demi istri dan anaknya. Dia memperoleh gaji yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan anaknya. Dia bahagia. Demikian pula dengan keuntungan. Kita dapat membuat contoh dari keuntungan dari menjalankan bisnis sendiri. Contoh keuntungan dari menjalankan bisnis sendiri adalah kita adalah bos. Di sini tidak ada siapapun yang berani menyuruh ini dan itu, apalagi membentak kita karena bos adalah posisi tertinggi dalam bisnis. Semua keputusan dan kendali ada di tangan kita. Tergantung bagaimana kita mengolah bisnis tersebut untuk menanggapi kesuksesan atau bahkan mengalami kegagalan. Kedua, dapat melatih jiwa entrepreneurship. Dengan membuat usaha sendiri, tentu saja skill atau kemampuan kita akan terlatih secara otomatis dan terasah seiring berjalannya waktu.
Jika bisnis yang dijalankan sukses, tidak menutup kemungkinan kelak kita akan menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Bahkan bisa diundang sebagai pembicara pada acara seminar nasional atau talk show. Ketiga, dapat melatih kemandirian. Apapun katanya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri ketika membuka usaha sendiri. Kita tidak lagi bergantung kepada orang lain. Sukses atau tidaknya bisnis sepenuhnya berada di tangan kita. Di sini kita akan berusaha memproduksi produk yang memiliki nilai jual dan mampu menarik perhatian masyarakat. Hal inilah yang mendorong kita untuk selalu memiliki ide-ide kreatif dan senantiasa melakukan inovasi. Keempat, dapat membantu masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Agar bisnis bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kita hendak kali membutuhkan seorang karyawan. Entah itu karyawan dari bagian pemasaran, promosi, pengepakan, dan lain sebagainya. Dengan adanya bisnis yang kita buat, kita dapat membuat lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu kehidupan orang lain. Yang terakhir, semua keuntungan mutlak menjadi milik kita. Pembagian keuntungan kerap kali dilakukan saat menjalankan bisnis dengan partner. Hal ini juga kerap mengundang konflik apabila pembaginya berat sebelah. Namun, hal ini tidaklah terjadi bagi kita yang membuka bisnis sendiri. Berbisnis tunggal membuat kita bisa mendapat keuntungan yang lebih besar, terutama jika bisnis tersebut sudah berskala besar. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya tentang keuntungan merupakan efek samping dari bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni Yulianti dan Ahmad Ferli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang relatif keuntungan. Dengan adanya pertimbangan etis, mau tak mau membatasi peranan keuntungan dalam bisnis. Keuntungan tidak boleh dimutlakkan dan segi moral dikesampingkan. Manfaat keuntungan bagi perusahaan merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya merupakan pertanda bahwa produk atau jasanya dihargai masyarakat. Pertimbangan etis sangat mempengaruhi peranan keuntungan dalam bidang bisnis. Bisnis juga tidak etis jika hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan masalah moral. Salah satu prinsip bisnis adalah jika suatu hasil bisnis melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga seluruh usaha bisnis dapat menghasilkan laba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Ferli. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang Eni tadi untuk manfaat keuntungan bagi perusahaan. Dan untuk selanjutnya, dalam poin tersebut merupakan cambuk untuk meningkatkan usaha yang diartikan dalam usaha dalam menjalankan usaha harus meningkatkan usaha dalam bidang bisnis agar mendapatkan peningkatan dalam usaha yang baik. Dan untuk yang selanjutnya merupakan syarat kelangsungan hidup perusahaan. Dan mengimbangi resiko dalam usaha. Perlu adanya jalan tengah antara bisnis dan etika moral agar dapat menjalankan suatu bisnis yang lancar. Untuk keuntungan harus dilihat sebagai sebuah tujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh karyawan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh si Alham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan manfaat bagi stakeholder. Sudah kita ketahui bahwa stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat termasuk individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan. Manfaat keuntungan bagi stakeholder pelanggan, yang pertama pelanggan,
pelanggan akan memperoleh produk yang akan berkualitas, memperoleh pelayanan yang memuaskan, serta pelanggan yang nantinya juga dapat membuat perolehan keuntungan bisnis juga. Untuk selanjutnya ada pemasok. Pemasok di sini akan menerima pembayaran tepat waktu, memperoleh order secara teratur, dan pemasok juga memiliki kepentingan dengan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada pemodal. Pemodal atau pemegang saham akan memperoleh dividend atau bagian laba untuk keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, serta kreditur menerima bunga dan pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan yang ditetapkan. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan akan memperoleh gaji yang wajar dan kepastian kelangsungan pekerjaan seperti tunjangan jalur karir, keseimbangan kehidupan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alham. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat keuntungan bagi stakeholder. Di sini ada beberapa manfaat dari perusahaan, baik untuk lingkungan sekitar maupun untuk pemerintah. Yang pertama itu ada untuk pemerintah itu mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran dan menambah banyaknya memperoleh pajak, seperti menambahkan membuka lowongan pekerjaan dari perusahaan dan memperoleh pajak untuk negara. Selanjutnya itu untuk masyarakat, diharapkan peran serta perusahaan dalam program mensejahterakan masyarakat. Jadi bagi perusahaan yang mempunyai karyawan di daerah tersebut bisa mensejahterakan karyawan-karyawannya. Yang ketiga itu ada media massa, diharapkan untuk menginformasikan menggunakan media massa semua kegiatan perusahaan tersebut yang berkaitan dengan seperti isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraannya. Yang terakhir itu mengenai aktivis lingkungan. Jadi perusahaan tersebut harus memperhatikan juga kepedulian terhadap lingkungan hidup atau maupun hak asasi manusia atau HAM-nya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, demikian saja pembahasan materi dari kami kelompok 1 tentang keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belum bisa dimengerti, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Ibu Eka Hartati, Eskom Mkom untuk telah mempercayai kepada kami materi ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.